Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khilafah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil dari saripati tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam sambil mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam, manusia pertama di surga. Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, Yarhamukallah, rahmat Allah atasmu. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikah dengan Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon kuldi. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga setan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu dayanya. Tipu daya dari setan pun berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke tempat yang berbeda. Selama 40 tahun mereka saling mencari dan bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Nabi Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Nabi Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Nabi Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menyebut anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Nabi Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya, Qabil, yang membunuh Habil. Adam sangat murka terhadap Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar yang bernama Syeds. Syeds merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syeds kelak melahirkan Idris. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syeds untuk meneruskan dakwah. Malaikat lalu mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini terdapat sejumlah hikmah yang bisa kita ambil sebagai manusia. Sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia sesat. Tugas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu menerima tobat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab.